terindah. Di mana aku akan menghadap 12.000 penembak. Dan aku akan ditembak mati. Ini adalah kesan dan pesan terakhir dalam hidupku. Biar semuanya jelas. Siapa tahu aku bisa menjadi figur yang fantastik bagi generasi yang akan datang. Aku sudah tidak peduli lagi dengan dogma-dogma. Ketika lonceng gereja berbunyi, tak ada lagi biara-biara suci, tak ada lagi nyanyian kur. Ketika gema azan berkumandang, tak ada lagi kiai yang mengantarkan santri-santrinya untuk pergi berjamaah. Apa yang aku dapatkan? Apa yang aku dapatkan dari pemahaman nilai-nilai religius yang ditanam sejak kecil oleh bapak dan ibuku, sementara kelakuan bapakku tak ubahnya seekor anjing. Dan ibuku keluarga strata sederhana. Dia adalah sopir pribadi ibuku di kala ibuku masih perawan. Entah kenapa, tak siapa yang memulai, tak siapa yang menanamkan benih-benih cinta itu di hati mereka. Posisi majikan dan pembantu berubah bahagia menjadi sepasang suami istri. Sampai akhirnya aku terlahir sebagai anak laki-laki pertama yang memilih hidup di jalur generasi koplo. Lima tahun berselang, adikku satu-satunya lahir ke dunia. Adikku bernama Lastri Kinasi. Lastri kecil perlahan-lahan tumbuh menjadi bunga desa. Kecantikannya harum mewangi, menjadi momok sekampung. Sempat beberapa kali Lastri hendak menjadi korban pemerkosaan. Tapi untunglah aku kerap mempergokinya. Sejak saat itu naluriku untuk membunuh tumbuh secara diam-diam. Semua laki-laki yang akan melakukan pemerkosaan pada Lastri, tidak ada yang selamat di tangan. Aku habisi nyawa mereka. Aku membunuhnya. Lastri tahu semua itu. Tapi Lastri diam. Dia tidak melaporkanku pada yang berwajib. Bahkan ketika aku mempergoki seorang laki-laki yang selama ini kami anggap sebagai bapak, akan memperkosa Lastri. Tapi Lastri malah membela bapakku. Lastri, mau dengarkan Lastri dulu. Mas, dengarkan Lastri. Bapak kita jangan kau bunuh seperti laki-laki baik lainnya, Mas.
Dorong usia bumi, bunga-bunga layu di mata, usia dimakan masa. Ketika cinta sedang menuju puncaknya, kami sekeluarga tak bisa memandang dengan jernih. Kematian ibukulah pangkal dari semua ini. Lastri shock atas kematian ibu. Jangankan Lastri, aku sendiri pun nangis sejadi-jadinya. Ibu, ibu. Atas kabar kematian ibu, aku melihat sebuah senyum tersungging dari bibir Bapak yang tebal berlapis nikotin. Aku tak mengerti maksud dari sungging senyum itu. Apakah ia berusaha menenangkan pikiranku? Setelah kematian ibu, bapakku menikah kembali. Lastri yang depresi, sering tertawa sedih, bukannya garam. Sesekali terlihat sendu. Setelah kami diperkenalkan dengan ibu tiri kami, bapakku mengusir aku dan adikku dari rumah. Adik, Lastri, kemarilah. Dengarkan saya baik-baik. Kalian berdua di sini sudah tidak memiliki lagi hak waris. Dan yang perlu kalian ketahui, bahwa kalian berdua bukanlah darah dagingku. Faham? Yo, sekarang juga kalian berdua keluar dari rumah ini. Cepat! Dengan berat hati, pikir dan rasa, hari itu juga kami meninggalkan rumah besar ala arsitektur Belanda milik peninggalan ibu. Kami berjalan menyusuri jalan hitam, melewati hutan lambang. Sepanjang perjalanan, Lastri tanti-intinya meneteskan air mata. Sampai tiba-tiba ia berkata kepadaku, "Mas, kau masih ingat ketika Bapak hendak memperkosaku? Waktu itu kau hampir saja membunuhnya demi kehormatanku. Namun aku melarangnya untuk kau habisi, Mas. Sekarang sudah jelas semuanya bahwa dia bukanlah bapak kita, Mas. Lalu mengapa kau tidak bunuh dia sekarang, Mas? Mengapa kau tidak bunuh dia sekarang, Mas?" Mendengar pemaparan Lastri, naluriku untuk membunuh bergairah kembali. Dalam hatiku, aku menyanggupi keinginan adikku itu. 1 minggu kemudian, aku datangi rumah itu kembali. Selamat malam. Senang kita berjumpa kembali, Bapak tiri. Apa kabar? Bagaimana kehidupanmu yang sekarang? Apakah kau masih ingat ketika ibuku mati, lalu kau menikah kembali dan kau mengusir kami? Apakah aku sebagai anak laki-laki hanya diam?
Mungkin waktu itu aku diam. Tapi sekarang kau yang akan diam selamanya. Karena sudah aku pastikan malam ini adalah malam terakhirmu. Mau kemana kau bajingan? Ketika ia terjatuh, aku langsung mencekik lehernya. Sampai ia tak sadarkan diri. Kesempatan yang sempurna. Aku langsung menyeret kaki, membawa tubuhnya ke kursi ini. Tempat di mana terakhir kali dia mengusir kami. Aku mengikat kedua tangannya, aku mengikat kedua kakinya, aku mengikat seluruh tubuhnya. Aku hanya menyisakan sedikit ikatan di lehernya. Dengan penuh kesadaran, aku menggorok lehernya sampai putus. Kepalanya terjatuh, tergeletak ke bawah. Ibu tiri, mengapa kau menangis? Hei, mengapa kau berteriak? Sayang sekali kau tidak bisa keluar. Aku hanya memisahkan tubuh dari kepalanya saja. Sekarang giliran kau menyusul dia ke neraka. Kemarilah ibu tiri. Aku butuh bukan seorang ibu. Aku butuh kasih sayang seorang ibu. Aku butuh cinta seorang ibu. Tapi kau bukan ibuku. Dan dia bukan bapak kandung. Dan aku hanya ingin bersenang-senang. Kemarilah ibu tiri. Nikmatilah peristiwa ini. Sejarah yang tidak pernah akan Setelah kejadian itu, aku datangi Lastri kembali ke rumah kontrakan. Sambil duduk dia, aku bisikan sesuatu di telinganya. Lastri, aku telah berhasil membunuh bapak dan ibu tiri kita, Lastri. Sang penguasa telah membalaskan dendam kita. Tapi siapa sangka malam itu aku dan Lastri menjadi liar dan ganas. Sampai kami lupa
bahwa kita adalah sepasang kakak dan adik. Sampai akhirnya kita melambang sari bersama. Malam itu merupakan malam paling membanggakan dalam hidupku, karena aku berhasil membalaskan dendam dan aku bisa meniduri perempuan bunga desa. Pagi dan bening, ketika aku sedang tertidur, sedang asik-asiknya bermimpi dengan bidadari, tiba-tiba pasukan polisi datang mengepung rumah kami. Ketika tanganku akan diborgol oleh polisi, aku melihat Lastri bersama sekumpulan polisi. Lastri, tolong Lastri. Tapi apa yang kulihat sungguh tidak masuk akal. Aku melihat sesungging senyum seorang lelaki yang selama ini kami anggap sebagai bapak mekar di bibir Lastri. Kenapa Lastri? Mengapa kau mengkhianatiku Lastri? Bangsa, lepaskan kembali kau Lastri. Bukankah semua kematian mereka atas keinginan dan doa-doamu selama ini? Kenapa Lastri? Kenapa Lastri? Kenapa? Lastri, jawab. Kenapa? Doa itu harapan. Doa itu angan-angan. Doa itu tingkah laku. Aku bukanlah orang baik, tapi aku berusaha menjadi baik. Aku seorang pecandu narkoba, minum minuman keras. Sesekali aku bermain judi dan bermain perempuan. Jalan hidup yang aku tempuh adalah sah untuk aku lakukan, karena hidup adalah pilihan. Doaku pada kalian, cepat-cepatlah kalian mengalami kisah sepertiku, biar tahu mana hitam, mana putih, dan mana yang namanya abu-abu.